Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang bahasa pemrograman HTML yang biasa digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Dalam membuat HTML, kita bisa gunakan aplikasi Notepad, Notepad++, dan aplikasi lain yang sejenisnya. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi Notepad++. Langsung saja. Dalam membuat programnya, kita ketik dulu buka HTML, kemudian kita langsung tutup HTML. Nah, di sini di dalam HTML itu terdapat apa saja. Nah, dalam HTML itu terdapat ada head, ada body, nah di dalam head ini juga terdapat title. Nah, saya buat seperti ini supaya hanya untuk mempermudah kita dalam mengingat. Sebenarnya ini semua bisa saja diketik secara langsung tanpa diurutkan seperti ini. Nah, di bagian title ini kita isikan judulnya sesuai apa yang kita buat ya programnya. Saya kasih contoh saja di sini, misalkan saya berikan judulnya yaitu HTML. Sudah, kemudian di bagian body. Di bagian body ini merupakan isi dari sebuah program. Di sini saya kasih contoh, saya ketik, saya belajar HTML. Oke. Kemudian gimana cara simpannya? Apa sih? Kemudian untuk menyimpannya seperti biasa saja, gitu, Ctrl S. Di sini terserah kita mau kasih namakan filenya nama file apa. Di sini saya kasih contoh, misalkan kasih filenya itu part 1. Dan jangan lupa filenya itu kita ekstensi dengan HTML. Kita bisa saja langsung tulis .html atau kita bisa pilih di sini. Pilih di sini yang mana HTML. Nah, ini. Kemudian kita pilih save filenya di folder mana. Kemudian kita klik save.
seperti ini ya teman-teman. Kita klik ini, maka muncul yang warna merah ini merupakan tanda bahwa di sini buka dan di sini tutup. Oke, kita langsung saja buka filenya. Nah, di sini kita buka. Nah, maka tampilannya seperti ini. Saya belajar HTML. Oke, karena HTML kan merupakan teks biasa. Jadi tampilannya pun seperti ini, seperti apa yang kita ketik di program tersebut, maka keluarnya juga pun seperti itu. Oke guys, seperti ini. Bukan hanya itu saja, ada juga modifikasinya. Misalkan tulisan dari saya belajar HTML ini, kalian ingin membuat hurufnya itu tebal atau bold, kalian bisa menggunakan tag B atau bold ya. Kita bisa langsung saja B. Oke, kemudian kita save. Selanjutnya kita refresh di sini. Nah, maka tulisannya itu menjadi tulisannya itu menjadi tebal. Sama halnya juga nih, misalkan kita ingin membuat tulisan ini menjadi tulisan miring. Kita bisa saja menggunakan tag italic atau I. Kita save. Kita kembali refresh. Nah, saya belajar HTML dengan tulisan miring. Nah, kenapa tulisan ini dia tidak membuat ini baris baru, tapi dia melanjutkan tulisan yang ada ini di sebelahnya. Karena dalam HTML itu tidak mengenal yang namanya enter. Jika kita ingin enter sebuah tulisan ini, maka kita harus menggunakan sebuah tag. Misalkan di sini kita tambahkan tag BR atau background. Kita menggunakan tag BR. Kita save. Kita coba refresh di sini. Nah, tulisan dari saya belajar HTML ini yang tadi di sini sudah pindah tempat ke baris baru. Selanjutnya, begitu juga dengan ketika kita ingin membuat tulisannya tulisan coret, maka kita di sini menggunakan tag apa ya? Lupa aku. Tag underline. Bentar ya, lupa.
Nah, selain itu, jika kalian ingin tulisannya saya belajar HTML ini mempunyai garis bawah, maka kita juga bisa menggunakan tag U atau underline. Misal contohnya, kita save, kemudian kita refresh di sini. Nah, maka saya belajar HTML ini mempunyai baris baru, mempunyai baris baru. Kemudian kita ingin jika kalian ingin tulisan dari saya belajar HTML ini warnanya warna merah, kita bisa buat di sini font. Kita bisa menggunakan, jika kalian ingin tulisan dari saya belajar HTML ini tulisannya warna merah, kita bisa menggunakan yang namanya tag font. Misalkan buka, tutup font. Oke. Nah, di dalam font ini terdapat size, color, nah di dalam font ini terdapat size, ukuran, dan color atau warna. Nah, di sini kan kita ingin membuat tulisan dari saya belajar HTML ini warnanya menjadi warna merah. Maka di sini kita bisa saja langsung tulis color sama dengan red. Dan kita save. Kemudian kita refresh di sini. D.
huruf. Nah, kemudian jika Anda ingin membuat sebuah tulisan berwarna merah, saya ambil contoh yaitu misalkan saya belajar HTML ini, kita ubah warnanya menjadi warna merah, yaitu kita bisa menggunakan tag font sebagai berikut. Oke, misalkan font color oke. Salah. Kita save, kemudian kita coba refresh. Nah, maka tulisan dari saya belajar HTML ini warnanya menjadi warna merah. Nah, menjadi warna merah. Maka tulisan dari saya belajar HTML ini sudah berubah, bukan berubah sih. Saya bisa. Oh. Nah, maka saya belajar HTML ini warnanya itu menjadi warna merah. Kemudian jika Anda juga ingin membuat ukuran dari tulisan ini lebih besar dari ukuran sebelumnya, maka bisa diatur di sini. Size misalkan 18 ya. Oke, kita save, kemudian kita refresh di sini. Nah, maka tulisan dari saya belajar HTML ini ukurannya lebih besar dari yang sebelumnya. Selain dari program yang ini, sebenarnya HTML itu juga bisa langsung ditulis tanpa menggunakan tag-tag yang ada ini, misalkan tag HTML, head, dan lain sebagainya. Contoh contoh yaitu kita save, kemudian kita refresh. Nah, maka tulisan dari universitas yang tadi itu muncul di sini. Oke. Saya coba hapus ini ya supaya lebih memperjelas. Save. Kemudian kita refresh di sini. Nah, maka tulisan yang tadi yang ada di plus ini ada di sini. Oke. Mungkin itu saja video kali ini dari saya. Ini masih part 1, mungkin insyaallah ada part selanjutnya ya teman-teman. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu saja video kali ini.
Mungkin insyaallah ada part-part selanjutnya. Sampai di sini saja ya guys, teman-teman. Oke, bye. Oh iya, nah jika Anda ingin melihat tag-tag yang lebih dari pemrograman HTML tadi, Anda bisa buka di website ini ya, www.treeschool.com. Nah, di sini terdapat banyak sekali tutorial yang bisa Anda pelajari. Ada HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP, dan lain sebagainya. Di sini di sini ada terdapat banyak contoh-contoh dari bahasa pemrograman HTML. Nah, di sini juga ada referensi tag-tag yang bisa Anda pelajari. Di sini banyak sekali terdapat tag-tag yang bisa digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini.